saya Saiful Rahman dari calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 2 Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Video kali ini yaitu tentang jurnal refleksi mingguan ke-5, modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Kasmiana Sulistiawati SPD Mat MPD, kemudian pengajar praktik Imam Herianto SPD, dan fasilitator Bapak Heri Kiswanto ST MPD, dan saya sendiri Saiful Rahman, calon guru penggerak angkatan 8. Dalam video ini berisi tentang jurnal refleksi yang saya ambil yaitu dengan model 4C, yaitu connection, yang kedua konsep, ketiga challenge, dan yang terakhir change. Apa itu refleksi model 4C? Yaitu yang pertama connection. Apa keterkaitan antara materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Yang kedua challenge atau tantangan, yaitu adalah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini. Kemudian yang ketiga konsep, yaitu ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi calon guru penggerak. Dan yang terakhir adalah change, yaitu apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Saya ulas satu-satu. Yang pertama adalah connections. Pada modul 21.1 saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi, di mana materi ini sangat erat sekali dengan saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian, melalui modul ini saya dikenalkan tentang cara bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dapat implementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Yang kedua adalah challenge atau tantangan, yaitu dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dan apa yang sudah saya terapkan selama ini diantaranya. Yang pertama adalah selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran diferensiasi. Ternyata tidak. Yang kedua, saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran diferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa yang melakukan pembelajaran diferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Yang ketiga adalah konsep, yaitu konsep utama dan yang penting saya pelajari dalam modul ini adalah bahwa pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi secara jelas. Guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Tahap yang keempat adalah change, yaitu atau berubah. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memenuhi apa itu pembelajaran diferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya untuk kedepannya. Perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian atau produk, sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif.
dan kreatif. Yang 5 adalah melaksanakan penilaian yang berkelanjutan sebagai nanti produk yang akan dihasilkan. Ini adalah dokumentasi kegiatan dalam modul sesi 2.1 ini tentang diferensiasi, yaitu ada ruang kolaborasi 1 sebagai diskusi dan ruang kolaborasi 2 sebagai presentasi, dan yang terakhir adalah mengisi Jamboard, yaitu refleksi semua kegiatan. Demikian video yang saya sampaikan dalam jurnal refleksi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.